Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada masbuk akan mengikut seorang imam dalam sholat berjamaah, syarat untuk menjadi makmum yang pertama meniatkan ikut imam. Syarat yang kedua bahwa imam itu tidak sedang mengikut imam yang lain. Tidak boleh mengikut kepada seorang imam yang imam ini ternyata sedang ikut imam yang di depannya. Nama masbuk ini ikut dekat, tentunya ikut imamnya. Tiba-tiba langsung berdiri ikut imam kepadanya, dan itu pernah terjadi. Dan ternyata yang dijadikan imam itu saya. Di sebuah masjid di pinggiran Masjid Besar. Sholat asar saya terlambat berdua dengan seorang bapak-bapak. Awalnya tamu masjid, jadi berdiri pada sudut paling kanan. Imam sudah duduk tasyahud akhir. Seharusnya beliau segera takbiratul ihram tasyahud akhir. Tapi saking beliau sangat menghormati saya, itu break. Saya dari tempat itu masuk ke dalam, berdiri di samping beliau lagi, ke sebelah kanannya lagi. Masih sempat untuk berjabat tangannya, itu kadang dan memang itu hanya dulu dua kali. Maka takbiratul ihram saya di sisi paling kanan, duduk tasyahud akhir. Bapak yang sebelah kiri saya ini tadi mundur ke belakang, geser lagi ke samping kanan saya ke belakang, dan ikut imam kepada saya yang sedang ikut imam di depan. Nyandung ke batik benar dan batik mobil itu. Seharusnya dia ikut ke sana. Mau susah ke dalam jemaahnya gimana cara pegang bapaknya, sehingga sepanjang sholat lupa kepada Allah, ingat beliau. Yang gimana cara pegang? Terpegang salah, terpegang takut hadirnya. Akhirnya saya ambil kesimpulan kalau begitu saya ingatkan di dalam pengajian. Maka setelah salam bubar, saya ingatkan, saya sampaikan dalam sebuah pengajian berikutnya. Ini menjadi. Maka syarat berjamaah yang pertama niat mengikut imam. Yang kedua, imam itu tidak boleh sedang menjadi makmum bagi orang yang lain. Tidak disyaratkan pada berjamaah itu tepuk-tepuk bahu. Tepuk bahu tidak menjadi syarat, hanya niat saja. Kalaupun ditepuk bahu, dipertimbangkan yang pertama, jangan sampai imamnya letah. Mengenai kok bohong begitu imam, yang biasa dipanggil nyampe mulai dari podium. Yang kedua, adab tepuk bahu, takbiratul ihram dulu baru tepuk, jangan ditepuk dulu baru takbir. Kenapa? Ada kekhawatiran kalau ditepuk dulu, tiba-tiba imamnya menyiapkan diri sebagai imam baru pikirkan apa ikut karena makmum itu adalah sebagai makmum, makmum yang sedang takbiratul ihram belum sempat takbir kayak dibikin batal wudu. Imam sudah menyiapkan diri sebagai imam padahal tidak ada makmum. Karena batal wudu, dia keluar untuk berwudu, terus ke depan wudu, merokok dengan nyebut ke apa riwayat tadi. Di ibunya dia menyedra imam sampai habis itu merokok makmum tinggal. Orang yang menyiapkan diri sebagai imam dan tidak ada makmum batal sholatnya. Maka melanjut mau dulu datang ke masjid bersamaan dua orang sama-sama di tempat wudu. Jadi dia sampaikan pada kawannya, kita mau dalam dan ini juga imam buat untuk itu tadi. Kata dia udah nyoba pikir karena harapan dia karena mau tadi dia kepung sampai habis banyak ada doa makmumnya musibah dia. Dapat tidak sah sholatnya sebagai sholat fardu, itu hanya jadi sholat sunnah. Maka menepuk bahu itu setelah takbiratul ihram dan tidak disyaratkan tepuk, yang penting niat mengikut imam. Cuma perlu tepuk ini kadang-kadang imam tidak tahu sudah ada makmum. Kalau tidak tahu sudah ada makmum, dia tidak mengubah niatnya untuk menjadi niat imam. Kalau dia tidak meniatkan dirinya sebagai imam, menurut sebagian ulama, maka tidak mendapatkan fadilah 27. Maka tepuk itu ada kepentingannya. Kemudian yang kedua, berapa kali jamaah itu boleh bersama? Nyebat ibu menyikut nama imam kosa, menyikut nama masbuk. Setelah imam salam, masbuk ini bangun, kemudian datang masbuk yang lain ikut imam kepadanya. Habis ada ibunya kepada masbuknya, tidak mau itu, sambung ikut. Berapa banyak? Sampai sebelum waktu salat itu habis. Sambung menyambung menjadi satu sampai itu boleh cukup. Itulah Indonesia. Tidak ada batasan. Selama waktu salat masih ada, selama imam yang di depan, selama orang yang di depan sah untuk menjadi imam, maka sah untuk diikuti oleh orang yang di belakangnya. Baru nanti putus. Ilmu milik agama, makmum agama, perlu ikut makmum agama. Tengah kepada masbuk yang terakhir ini tadi untuk menyempurnakan rakaat dan sholatnya, datanglah istrinya. Kadang kemarin kau bagi ikut dia kau ya, saya ikut karena suaminya. Menanda salam kau jadi ibu
Iya, ada kaum lain tidak boleh berimam. Kenapa? Karena orang perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Mau jauh ke jauh ini dengan silakan terus ikut semuanya bu. Maka syaratnya yang pertama imam sah untuk menjadi imam, yang kedua makmum meniatkan diri untuk mengikut imam, dan yang ketiga masih ada waktu sholat. Kalau sudah habis waktu sholat maka berhenti mulai dengan sholat yang baru. Demikian begitu. Terima kasih. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan mengamini doa yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warfa'na wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.